Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul syarat dikabulkan doa. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulai dulu di waktu kita kecil, kita sudah berdoa kepada Allah dengan doa-doa harian yang diajarkan oleh orang tua kita, yang diajarkan oleh guru-guru MDA atau guru SD kita di sekolah dulu. Kita mulai membaca, belajar berdoa. Sampai hari ini kita terus berdoa, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doa yang sering kita panjatkan, doa yang sering kita baca, doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hari ini sudah Allah kabulkan? Kalau sudah Allah berikan doa-doa kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa doa kita yang hari ini mungkin ada di antara kita doa kita belum Allah kabulkan? Penyebab doa kita belum Allah kabulkan di antaranya ialah yang pertama, Allah ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Sering kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah yang menurut kita itu baik, namun menurut Allah Subhanahu wa taala itulah buruk atau belum tepat waktunya diberikan kepada kita. Allah ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa doa kita belum Allah kabulkan? Allah ingin menguji keimanan dan ketaatan kita. Allah ingin melihat sejauh mana hamba-hambanya bersabar, sejauh mana dan sekuat apa kita bersabar dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika doa kita belum Allah kabulkan. Maka Allah ingin menguji keimanan dan kesabaran kita. Dan yang ketiga,
penyebab doa kita belum Allah kabulkan, ternyata ada penghalang dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan dan hati kita lalai dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang belum ditaubati serta mengkonsumsi makanan pakaian yang bersumber dari yang haram dapat menjadi penghalang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta ketika berdoa kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah tadi yang pertama doa kita tidak Allah kabulkan karena Allah memberi yang terbaik kepada kita, maka alhamdulillah. Atau yang kedua, doa kita belum Allah kabulkan karena Allah ingin menguji keimanan dan ketaatan kita. Tapi andaikan hari ini doa kita belum Allah kabulkan karena penghalang dosa yang pernah kita lakukan, maksiat yang kita perbuat, hati kita lalai, maka hari ini tundukkan kepala kita, tanyakan kepada diri kita, kenapa doa kita belum Allah kabulkan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kita berdoa ada syarat-syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah, Allah akan kabulkan doa mereka. Ketika mereka meminta kepada Allah, Allah berikan yang terbaik. Atau ketika doa mereka belum Allah kabulkan, Allah tunda, mereka tetap berbaik sangka. Inilah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, orang yang taat, ketika mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa mereka. Ini syarat yang pertama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah dekat dengan kita. Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita, hendaklah kita memenuhi perintah Allah dan hendaklah kita beriman kepada Allah agar Allah kabulkan doa kita. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syarat agar doa kita Allah kabulkan ialah ikhlaslah dalam berdoa. Ikhlas merupakan kunci dalam beramal. Sehebat apapun amal yang kita lakukan, sebagus apapun doa yang kita baca, yang dilakukan oleh seseorang, namun tidak bernilai bila tidak diiringi dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam beribadah pun seperti itu juga. Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam kita berdoa,
mestilah kita ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini ada orang yang berat mereka berdoa, terpaksa mereka berdoa, tak ikhlas. Maka kalau kita ingin doa kita Allah kabulkan, ikhlaslah dalam kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syarat agar doa kita Allah kabulkan ialah rezeki yang halal. Rezeki halal merupakan aspek terpenting dalam kehidupan seorang mukmin. Halal tidak melulu berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup cara pengolahan. Ternyata kehalalan, baik itu makanan, minuman atau pakaian yang kita pakai, kalaulah tidak halal, ternyata berdampak kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang berdoa, mereka berdoa, wahai Rabb, namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata apa yang kita konsumsi hari ini, apa yang kita minum hari ini, apa yang kita pakai hari ini berdampak kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini doa kita ingin Allah kabulkan, doa kita ingin Allah wujudkan apa yang kehendak kita ingin Allah berikan, maka mulailah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, syarat agar doa kita Allah kabulkan ialah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah memakai adab. Ada orang ketika mereka berdoa tak beradab dalam berdoa, padahal al-adabu fawqal ilmu, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ketika kita meminta sesuatu kepada pejabat, kepada orang kaya, kita buat proposal dulu, kita ajukan dulu, kita uraikan dulu, kita puji dulu. Jangankan kepada para pejabat, jangankan kepada orang-orang yang kaya, kepada orang tua saja. Ketika kita minta uang mereka, kita mesti memuji mereka, kita mesti menjaga adab kepada mereka, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah, mestilah kita menjaga adab. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, hendaklah ketika kita berdoa itu puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalawat pada baginda Rasul. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dan yang ketiga, doakan orang tua kita. Puji Allah, bersalawat pada Rasul, doakan orang tua kita, dan mintalah apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu adab kita dalam berdoa, syarat agar kita doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, syarat agar doa kita Allah kabulkan ialah carilah waktu-waktu yang mustajab. Dalam berdoa terdapat waktu dan tempat yang mustajab. Di antara tempat-tempat yang mustajab ialah ketika sujud terakhir di dalam salat, saat hujan turun di multazam dan raudhah, kemudian ketika khatib naik mimbar, ketika duduk antara dua khutbah, berdoalah. Di sana ada doa-doa mustajab. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu-waktu mustajab itu, manfaatkan waktu-waktu mustajab itu.
antara azan dan iqamah, itu waktu-waktu mustajab. Berdoa kepada Allah. Jangan sibuk dengan permainan, dengan game, dengan HP dan lain sebagainya. Fokuskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika waktu mustajab itu kita berdoa, insya-Allah doa kita Allah kabulkan. Yang terakhir, agar doa kita Allah kabulkan ialah ketika berdoa kepada Allah, jangan lalai dalam berdoa dan yakinlah bahwa doa itu Allah kabulkan. Selama ini terkadang ketika kita berdoa lalai dalam berdoa. Siap solat, berdoa, baru 1 menit selesai doa, lupa kita apa yang saya baca tadi, apa yang saya minta tadi. Ternyata kita lalai dalam berdoa. Ketika hari ini kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai terkadang putus asa, kenapa doa belum Allah kabulkan? Tak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah menyebutkan, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, minta kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan doamu, akan aku kabulkan permintaan. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah doa kita Allah kabulkan. Allah berikan yang terbaik kepada kita. Jangan lalai dalam berdoa. Khusyuklah dalam berdoa, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, kita yakin diucapkan oleh lisan kita, teringat oleh pikiran dan hati kita. InsyaAllah doa itu akan Allah kabulkan. Namun ketika kita tak khusyuk di dalam berdoa, tak yakin pula dalam berdoa, maka siap-siap doa itu tak Allah kabulkan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Demikian khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita. Allah berikan kebaikan kepada kita. Allah kabulkan juga doa keluarga kita. Allah kabulkan doa-doa anak keturunan kita. Dan Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita, kehidupan di dunia kita dan kehidupan di akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.